bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala itu dipertunjukkan. Karena ketika itu Musa alaihissalam tanya kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin melihat keadilanmu." Maka dikatakan pada Musa, "Ya Musa, kamu tidak akan sabar melihat bagaimana proses keadilan Allah itu." Jadi ketika Musa menunggu wahyu di Gunung Tursina itu, ya, kemudian Musa ingin melihat bagaimana Allah berbuat adil kepada hamba-hambanya, maka disuruh Musa untuk mendatangi sebuah mata air yang tidak jauh dari situ. Tapi pesan, kamu perhatikan saja, nggak usah ngapa-ngapain, perhatikan apa yang akan terjadi. Maka ada seorang penunggang kuda mampir di sebuah mata air. Datang, nah, itu kan di padang pasir ya, artinya sepi orang. Datang orang penunggang kuda, minum dari mata air tersebut. Di saat minum, kantongnya itu, kantong di pinggangnya itu yang berisi uang itu jatuh tanpa dia sadari, tanpa disengaja. Akhirnya dia pun pergi tanpa sadar kalau kantong uangnya jatuh di tempat dia minum tadi di mata air. Pergi penunggang kuda tersebut. Setelah pergi, datang anak kecil, ya, anak yang masih belum balik, habis main bola, haus gitu kan, minum. Ini ilustrasi aja, nggak tahu dulu ada bola apa enggak. Minum, pas minum ngeliat kantong, diambil dibawa pulang. Ya, anak kecil minum ngelihat kantong isinya uang, bawa pulang lah uang itu, bawa ke rumahnya. Nggak lama kemudian ini Musa mulai lihat apa yang akan terjadi gitu kan. Nggak lama kemudian datang orang buta tua, ngelihat ada suara gemericik air, kemudian mendekat dan minum. Di saat minum, penunggang kuda balik, ingin mengambil kantong uangnya yang tadi jatuh. Dia baru ingat, oh ya, uang saya jatuh di sana. Pas balik, ngelihat orang tua buta tadi sedang minum. Ditanyalah, "Kek, kamu lihat kantong nggak isinya uang?" "Saya ini buta, mana bisa lihat. Di sini nggak ada orang lain," kata penunggang kuda. "Pasti kamu yang ngambil." Berdebat di situ. Sampai akhirnya penunggang kuda membunuh kakek tersebut. Karena dia merasa itu padang pasir, nggak ada orang, pasti kakek itu yang berbuat. Sehingga kemudian penunggang kuda tadi marah, kemudian membunuh kakek tersebut. Kira-kira melihat suara seperti ini, siapa yang salah dalam pandangan kalian, kita semuanya? Yang jadi masalah di sini siapa? Menjadi biangnya masalah, anak kecil ya. Ini gara-gara anak kecil nih. Coba kalau tadi dia minum nggak ngambil gitu kan, akan terjadi pembunuhan itu sama si penunggang kuda, karena kakeknya nggak bisa lihat. Kita di sini melihat bahwa yang masalah adalah si anak kecil. Maka kemudian Jibril mengatakan kepada Musa, yang benar adalah anak kecil tersebut. Lu kok bisa? Ya, dalam pandangan kita yang salah adalah anak kecil, karena dia jadi biang masalah. Tapi dalam pandangan Allah yang benar anak kecil. Kenapa? Dulu si anak kecil ini punya orang tua, punya ayah yang bekerja kepada penunggang kuda tadi. Ya, ternyata penunggang kuda itu adalah bos ayahnya itu. Ya, si anak kecil nggak tahu kalau itu bos ayahnya. Dari mana dia tahu? Dan dulu ayahnya bekerja kepada penunggang kuda itu sekian lama nggak dibayar. Ya. Dan ternyata kantong uang itu sejumlah gaji ayahnya. Tanpa disadari oleh penunggang kuda bahwa dia akan pergi dengan membawa uang yang dia tidak menyadari kalau itu akan terjadi, sebanyak uang yang dia tidak pernah bayar kepada karyawannya. Maka si anak kecil tadi yang belum balik kan nggak kena kisos ya kan, diambillah itu sebagai Allah memberikan ganti kepada ahli warisnya. Kemudian apa yang terjadi dengan si kakek buta ini? Dan ternyata dulu ayahnya itu mati dibunuh sama si buta tadi. Kemudian Allah balaskan pembunuhan ayah si kecil tadi dengan dibunuh sama orang zalim. Zalim dibunuh sama orang zalim.
Maka disinilah artinya apa? Kezaliman itu pasti akan Allah kembalikan kepada siapa yang melakukannya. Maka kalau kita pernah punya sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, entah itu masalah apa saja, segera dikembalikan atau diminta diikhlaskan. Karena Allah punya cara tanpa kita sadari, kezaliman yang kita pernah lakukan itu akan terbalaskan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Tapi kalau kita bisa memaafkan orang tadi ya, maka itu lebih baik. Kalau misalnya kita dizalimi ya, kita maafkan itu lebih baik. Karena memberi maaf itu tadi ya, pahalanya seperti tadi disebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dalam masalah fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ternyata orang yang memberikan maaf itu pahalanya adalah surga yang tadi ya, sampai dikira oleh orang yang tadi itu ini surga Nabi siapa? Saking indahnya. Saking indahnya surga tersebut, dan ternyata bisa dibayar oleh orang yang bisa memaafkan orang. Lapang hatinya bisa memaafkan saudara-saudaranya ya. Maka mudah-mudahan pesan dari surat Al-Anfal ini, masalah tadi, masalah harta dunia, kemudian bagaimana kita islah kepada sesama kita. Kalaupun kita berbuat zalim, kita segera selesaikan di dunia supaya tidak sampai di akhirat, karena di akhirat itu luar biasa berat. Ya kalau orang tadi memaafkan. Kalau tidak memaafkan, maka dosa dia akan diberikan kepada kita. Ya, maka kita mulai dari yang terkecil. Jangan sampai kita berbuat zalim sama saudara kita. Ya dari yang terkecil. Kalian mandi, ada sabun nganggur, nah, punya temennya diambil. Ada lauk kawannya, ngambilnya satunya di bawah nasi, satunya di atas. Yang terakhir akhirnya nggak dapat. Ya. Apalagi ya itu zalim-zalim yang kecil-kecil itu ya. Karena ada sahabat ya yang akhirnya terhalang masuk surga, padahal dia mati, orang mengira dia syahid, kata Rasulullah dia berada di neraka. Kenapa? Ada satu kain di kantongnya itu yang dia ambil sebelum pembagian harta rampasan perang. Karena dikatakan qul anfalu lillahi war rasul, artinya dikumpulkan dulu kepada Rasulullah baru nanti dibagi. Tapi dia ketika sebelum dikumpulkan ada satu yang dikantongin, nggak diberikan, digosok gitu ya. Misalnya kalian jadi panitia acara, ada makanan buat ustadz, makanan istimewa, anggurnya masukin satu. Kalau di awal nggak boleh, tapi kalau sisa silakan ya kan. Kalau satu dimasukin, nanti pun nggak kebagian, masukin dulu satu sebelum dikasih ke tamunya. Nah ini masalah juga ya kan. Dari hal kecil-kecil tadi kita jaga. Jangan tadi sahabat tadi gara-gara satu kain yang dia ambil sebelum diserahkan pada Rasulullah, dia terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.